Mudah-mudahan siang hari ini kita tidak berhasil menidurkan peserta, tapi kita hanya ingin membangun gelora semangat jiwa bela negaranya, ya kan Bapak Ibu ya. Baik, saya tidak tahu lagi mau bilang apa karena saya yakin bahwa Bapak Ibu tugas-tugas yang sudah diberikan pasti sudah dikerja. Terbukti dengan beruntunnya pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Alphonse itu membuat saya harus lebih ekstra karena jujur bahwa saya mengirimkan file ke anak-anak ruangan ternyata mempersepsikannya berbeda. Tapi nggak apa-apa. Intinya bahwa sepanjang kita lakukan berproses, insya Allah semua akan ada penyelesaiannya. Intinya bahwa pelanggaran yang dilakukan bersama-sama katanya itu adalah sebuah kebijakan. Tapi saya yakin itu bukan sebuah pelanggaran, kesalahan saya dan tidak mungkin melemparkan kesalahan itu kepada teman-teman yang minta bantuan. Oke, baik. Apapun itu, pada siang hari ini kita akan kembali mendiskusikan daripada agenda 1. Dan saya yakin bahwa di pertemuan agenda 1 dengan 2 jam pembelajaran itu bagi Bapak dosen dan Ibu dosen ini bukanlah hal yang biasa karena bukan hal yang tidak pernah lakukan dan itu adalah hal yang sering sudah biasa dilakukan karena mengejar mengejar yang kita diskusikan ini adalah hal-hal yang sudah sering kita lakukan. Bahkan alat-alat analisis pun kalau kemarin saya malah tidak sempat menjelaskan alat analisisnya karena saya yakin alat analisis yang Bapak Ibu lebih hebat, ya kan? Nah, sehingga kita membuktikan bahwa yang biar bagaimana Bapak Ibu ini tetap peserta kan ceritanya begitu, nyetor dulu. Nah sekarang kalau biasanya kita nyetor hafalan, nah sekarang nyetor tugas. Nah sekarang mari kita coba lihat tugasnya. Kalau tidak salah kemarin ada tugas individu, ada tugas kelompok, ya kan? Mudah-mudahan tugas kelompok ini hari ini bisa ditampilkan dan kapan lagi mau minta tolong sama orang-orang hebat untuk membuatkan kami video ya silakan Pak. Kelompok 1 kalau tidak salah kemarin Pak Alphonse ya, kelompok 1, kelompok 2 ada Pak siapa itu ya, saya persilakan kelompok 1 dulu memaparkan tugasnya. Terima kasih. Untuk tugas video kelompok kami masih tahap pengeditan, Ibu. Oh, masih tahap pengeditan, gitu Mohon ya. maaf Ibu ya. Tapi Okay. kami sudah punya tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami sudah mengutip beberapa video, terus kami menggabungkan video-video dari kami seperti itu. Okay. Mungkin sebentar malam kami sudah Oh, siap. Berarti mohon maaf hari sekali ini lagi. Ya. sudah saya maafkan sebelum Bapak minta maaf, saya sudah maafkan. Saya orangnya pemaaf kok Pak Alphonse. Terima kasih Ibu. Tidak bercanda aja, yang namanya berproses seperti itu. Yang jelas ada yang ditampilkan nanti ya. Kalau kelompok 2 juga sudah dalam masih sementara pengeditan atau sudah final? Halo, kelompok 2? Sepertinya kelompok 2 enggak ada di room ini, Bu. Oh enggak, kelompok 2 kan ada satu kelompok kan, kelompok 1 buat ini, kelompok 2 kemarin ada juga. Kelompok 2-nya kita, kelompok 2-nya kelompok, di dalam kelompok ada kelompok lagi. Kalau tidak salah kemarin saya sudah bagi sih. Ya, iya Bu, tugas kelompok video. Siap, iya Andi. Tugas video. Berahmat tuh? Saya kelompok 1 sama Pak Alfonsius. Oke. Kelompok 2 Ibu siapa? Bu Ari ya? Saya juga di kelompok 1 Ibu, dengan Pak Okay. Alphonse. Jadi ada 5 orang Bu. Berarti Pak Mujibur dong. Kita kehilangan lelaki 1 ya? Saya juga 1. Oh ya, hari ini kayaknya 1 semua. Kita kehilangan teman 1 kah atau gimana nih? Emang 9 ya? Izin Bu, Pak Ida bagus mungkin Bu. Kayaknya saya jangan kira biar banyak anak saya hafal gitu. Oke, kayaknya
siapa nih? Yang kelompok 1, yang kelompok 2, yang sudah videonya. Kalau belum nggak apa-apa juga. Lebih baik jujur daripada bubur kan gitu. Belum ya? Kalau untuk kelompok 2 juga masih proses itu. Oke, baik. Secepatnya begitu supaya kita langsung eksekusi kan. Oke, baiklah. Kalau begitu kita tidak usah tampilkan hari ini, kita langsung saja ke tugas individu Bapak Ibu. Kalau tidak salah kemarin kita mengidentifikasi beberapa isu yang ada di instansi kita. Kalau tidak salah ya. Ya, oke, baik. Saya persilakan dulu Bu Rika, orang Maros nih. Ya, tugas individunya Bu Rika yang apa? Kan ada 3 tuh tugas individu. Berapa? 3 ya. Yang mengidentifikasi isu aja yang langsung ke apa namanya? Tugas ini apa? Isu-isu yang ada di lingkungan instansi kita. Kak Rika, termute Ki suara tak? Tak didengar Ki. Belum juga masuk. Pakai handset kah? Biasanya kalau pakai handset begitu. Tidak dengar suara tak Kak Rika? Gimana nih? Berarti perangkatnya kayaknya. Oke, sambil memperbaiki perangkatnya Bu Erika, kita ke Pak Mujibur aja deh. Saya masih sementara identifikasi juga, Bu. Belum selesai. Itu tadi yang menjadi diskusi teman-teman dari tadi pagi, Bu. Saya bagi ke, kalau orang Palu bilang saya bagi kan, Pokoknya tidak ada, pokoknya dieksekusi saja. Nanti kita selesaikan bersama nanti. Oke. Siapa lagi yang sudah siap aja dulu, sambil yang lain kerja. Ibu, saya sudah siap, tapi saya tidak tahu cara share. Oke, baik. Mari kita belajar sama-sama. Dibuka dulu filenya, Pak Alphonse. Tapi cara share screen-nya saya belum tahu. Dibuka dulu filenya. Dibuka, saya tuntun. Oke, sudah? Sudah buka filenya, filenya yang mau di-share. Iya, sudah. Sudah. Ada warna hijau di layarnya. Bagikan layar atau share screen. Ada. Ya. Klik aja tuh, Pak. Oh iya. Baru di-share. Oke. Gini bukan. Oh. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat? Oke, sudah. Terima kasih atas beda 20 tahun saya Pak Alfonsus ini. Astagfirullah. Anak. Oke, next Pak Alphonse. Baik Bu, terima kasih. Masalah di prodi saya, prodi keperawatan, itu ada banyak, tapi ada 6 yang paling didiskusikan, yang paling panas-panasnya, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya perpustakaan prodi kampus keperawatan. Kemudian belum optimalnya SOP laboratorium keperawatan. Yang ketiga, belum optimalnya dan belum adanya SOP praktikum klinik mahasiswa S1 di rumah sakit. Yang keempat, belum optimalnya buku praktikum, dan yang kelima, belum adanya SOP tugas akhir mahasiswa S1 keperawatan, dan yang terakhir adalah belum optimalnya website prodi. Untuk belum optimalnya perpustakaan prodi, prodi kami sudah memiliki perpustakaan, tetapi tenaga yang bekerja di perpustakaan kami belum lulusan perpustakawan. Karena itu ada beberapa poin yang saya berikan untuk aktualisasi, untuk aktualnya
Untuk aktualnya saya beri poin 3 karena tidak dapat langsung ditindaki karena kami harus membutuhkan proses yang panjang untuk menseleksi tenaga kerja. Kemudian problematiknya karena ini masalahnya bukan sesuatu yang harus ditangani secara cepat. Jadi saya poin 3, kemudian kelayakannya saya poin 4 dan kelayakannya saya poin 3. Jadi totalnya 13. Kemudian belum Tunggu dulu Pak. Kenapa layak itu Bapak kasih poin 3? Karena perpustakaan suatu kampus itu menentukan daripada lulusan mahasiswanya, karena mahasiswa dan dosen membutuhkan literatur, kemudian perpustakaan baik itu online maupun fisik untuk meningkatkan pengetahuan dan literatur ke depannya seperti itu. Jadi menurut saya poin 4 karena ini penting dan layak untuk diangkat seperti itu. Oke, layak karena perpustakaan dibutuhkan untuk mahasiswa dan dosen. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit untuk layaknya. Kenapa Bapak kasih angka 3? Karena ini tidak spesifik daripada tugas pokoknya Pak Alphonse. Oh iya, baik Bu. Iya. Terima kasih. Kalau Pak Alphonse dia sebagai pustakawan itu wajib 5 misalnya. Tapi karena Bapak sebagai dosen sangat membutuhkan, tetapi itu bukan ranahnya Bapak, kan gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Next. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah belum optimalnya SOP laboratorium keperawatan. Laboratorium kami sudah baru saja pindah, jadi banyak barang-barang yang belum lengkap. Tetapi untuk kondisinya sudah layak seperti itu. Namun yang kurang di sini adalah SOP, di mana panduan untuk mahasiswa dan dosen, mulai dari masuknya mahasiswa dan dosen dalam praktikum sampai keluarnya itu belum ada, mulai dari limbah medis yang kami gunakan biasa di praktikum itu tidak tahu limbahnya dibuang kemana, kalau seharusnya itu bisa bekerja sama dengan rumah sakit dalam pembuangan limbah, karena limbah medis itu tidak boleh dibuang ke sembarang tempat seperti itu karena dapat mencemari lingkungan dan mencemari masyarakat. Oke, Pak Alphonse, boleh nggak belum optimalnya SOP itu adalah sebuah penyebab, tapi dampaknya, akibatnya itu nanti, jadi belum optimalnya SOP itu adalah penyebab. Nah, kira-kira isu apa yang berhubungan langsung dengan tidak optimalnya SOP laboratorium keperawatan? Itu salah satu kalau di PISBON itu kan ada penyebab. Ya kan, ada penyebab dari akibatnya ini. Nah, kita cari akibatnya dulu baru cari ini penyebabnya. Karena kalau Bapak angkat hanya sekedar SOP, nanti ruang lingkupnya Bapak untuk bergerak melakukan perbaikan itu hanya sempit gitu. Nah, jadi apa akibat dari tidak optimalnya tidak optimalnya penerapan SOP laboratorium keperawatan? Nggak apa-apa, itu PR ya Pak. Ya, itu PR, nggak apa-apa. Nah, ini PR. PR untuk tindak lanjutnya nanti. Jadi nanti kira-kira Bapak berpikir memperbaiki nanti ininya, kan mudah-mudahan ini nanti akan karena kalau alat ini dipakai nanti kan ini sudah masuk di bab 2 Pak. Makanya kita perbaiki memang dari awal supaya Bapak tidak kerja 2 kali kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung OP-nya yang belum optimal. Nah, kira-kira apa akibat daripada tidak berjalannya SOP, atau bisa saja akibat dari ini misalnya terjadinya limbah penyebaran limbah yang bla 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 di laboratorium. Nah, kan itu boleh isu sehingga disebabkan nanti banyak dari sisi dari sisi dari sisi manusianya, petugasnya tidak menjalankan proses berdasarkan dengan SOP, ya kan, seperti itu contohnya. Kira-kira gitu Pak. Oh, baik Bu, ya. Jadi jangan yang wajib menjadi sunnah, yang sudah menjadi wajib. Oke. Supaya maksud saya kalau
kalau Bapak hanya SOP-nya, nanti Bapak ruang lingkup kegiatannya sempit. Tapi kalau akibat terjadinya pembuangan limbah bla 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 sehingga terjadi pencemaran, ya kan? Bapak bisa bereksplor, membuat beberapa kegiatan untuk memperbaiki semua sistem yang ada. Salah satunya SOP kita perbaiki, kemudian menerapkan SOP-nya, kemudian bla 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 seperti itu, Pak. Bisa Pak Alphonse ya? Iya bisa, Bu. Oke, baik. Next. Yang ketiga yaitu belum adanya SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan. Jadi mahasiswa keperawatan S1 saat praktik klinik di rumah sakit ataupun di puskesmas belum ada alur yang jelas antara kalau kami setiap ada stase misalnya mahasiswa ke bagian bedah, bagian maternitas untuk melahirkan dan lain sebagainya, belum ada alur yang jelas antara pertukaran daripada mahasiswa ini. Kemudian CI klinik, yaitu dosen yang berada di klinik belum ada SOP-nya yang jelas seperti tindakan apa yang dilakukan atau penilaian apa yang dilakukan seperti itu. Jadi masih belum ada SOP tentang praktik klinik mahasiswa di rumah sakit atau di puskesmas seperti itu. Jadi saya mengangkat ini karena ini aktual, jadi saya kasih 5, dan masalahnya sedang dibicarakan, jadi saya kasih poin maksimal yaitu 5. Ini hal layak dan layak sekali untuk diangkat seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu belum optimalnya buku praktikum. Sorry. Ini Kaitannya antara isu yang ketiga dengan isu kedua ada kaitannya nggak Pak Alphonse? kalau yang pertama itu Yang kedua dan tiga, saya. Yang kedua itu untuk laboratorium di praktik Okay. sebelum mahasiswa ke praktik klinis, sedangkan kalau yang ketiga mahasiswa sudah masuk di rumah sakit. Oke. Thank you. Saya hanya mau karena saya belum paham, jadi saya tahu, saya pikir itu kalau sama berarti kita mengangkat isunya tadi itu. Oke, next. Lanjut Pak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah belum optimalnya buku praktikum. Ini masih menyangkut dengan belum optimalnya SOP laboratorium, di mana di dalam SOP laboratorium memuat buku praktikum seperti itu. Berarti ada kaitannya, Pak ya? Iya, ada kaitannya. Oke, baik. Kemudian yang kelima yaitu belum adanya SOP tugas akhir mahasiswa mengenai alur daripada tugas akhir mahasiswa itu skripsi seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya website prodi. Di prodi kami sudah ada website, tapi belum ada yang mengelola dan sehingga website tersebut kurang maksimal seperti itu. Oke. Jadi saya berikan poin 3 pada masing-masing kategori karena masalah ini menurut saya belum layak untuk diangkat seperti itu. Karena bukan ranah saya juga, jadi saya pikir saya kasih poin 3 seperti itu. Oke, baik. Dari ke-6 masalah atau isu ini yang saya angkat, poin tertinggi adalah 19 dan poin terendah adalah 12. Nilai 19 berada pada 3 isu teratas, yaitu belum ada SOP praktik klinik, belum optimalnya buku praktikum, dan belum ada SOP tugas akhir mahasiswa. Oke. Next. Jadi dari ketiga itu saya tapis lagi dengan menggunakan penelitian prioritas isu. Mulai dari urgensi, seriousness, dan growth, saya nilai semuanya dan saya ranking seperti itu. Dan saya dapatkan bahwa peringkat pertama adalah belum adanya SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan. Oke. Selanjutnya saya menggunakan fishbone diagram untuk melihat
penyebab daripada belum adanya SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan di rumah sakit. Saya menilai dari mennya, manusianya, yaitu kurangnya perhatian untuk membuat SOP. Jadi maksud saya di sini adalah dosen akademisi yang kurang memberikan perhatian dalam memberikan atau membuat atau menyusun SOP praktik klinik mahasiswa S1. Padahal ini merupakan suatu hal yang penting untuk bagaimana mahasiswa S1 dapat berpraktik di rumah sakit seperti itu. Kemudian metode yang saya lihat adalah penyebabnya adalah tidak adanya alur yang jelas dalam praktik klinis mahasiswa di rumah sakit. Jadi tanpa adanya SOP, mahasiswa tidak jelas alurnya akan praktik kemana, dan kemana seperti itu. Kemudian material, yang saya lihat adalah belum disusunnya literatur terkait pembuatan SOP, praktik klinik mahasiswa. Jadi belum ada literatur yang disusun untuk menunjang SOP ini. Kemudian measurementnya, tidak adanya evaluasi terkait pengadaan SOP praktik klinis mahasiswa. Jadi tidak ada follow up atau evaluasi dari pemegang kebijakan di atas mengenai adanya SOP ini seperti itu. Kemudian mesin itu belum diadakannya pelatihan penyusunan SOP praktik klinik, dan kemudian mother nature itu perbedaan SOP yang digunakan di rumah sakit dan di akademisi seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya saya menganalisis SWOT mulai dari strength, weakness, opportunities, dan threat-nya. Strength-nya adalah kami memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat SOP praktik klinik, karena jumlah dari dosen di sini cukup banyak, lebih dari 20-an. Jadi menurut saya kami memiliki sumber daya tersebut. Kemudian weakness-nya, waktu yang dibutuhkan cukup panjang karena harus mengumpulkan CI dari rumah sakit dan dosen klinik untuk duduk bersama untuk membuat rancangan terkait SOP praktik klinik mahasiswa. Nah, opportunities-nya, kesempatannya itu mahasiswa dan CI klinik mendapatkan kejelasan alur praktik klinik yang jelas. Kemudian threat-nya perbedaan SOP di kampus dan klinik. Kemudian selanjutnya saya membuat rencana alternatif isu. Yang pertama adalah kurangnya perhatian akademisi untuk membuat SOP. Kemudian rencana alternatif tindakan yaitu membuat SOP praktik klinik mahasiswa. Dari beberapa penyebab ini, saya membuat rencana alternatif tindakan. Ada 3 poin, yaitu yang pertama membuat SOP, mengikuti pelatihan penyusunan SOP, dan melakukan sosialisasi SOP praktik klinik mahasiswa keperawatan. Setelah itu, saya membuat rencana alternatif penyelesaian isu, mulai dari membuat SOP praktik klinik mahasiswa sampai sosialisasi. Untuk membuat SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan, tahapan alternatif tindakan yang pertama adalah melakukan rapat dengan CI klinik dan akademisi terkait pembuatan rancangan SOP praktik klinik mahasiswa. Hasil yang diharapkan adalah mendapatkan rancangan kasar terkait SOP praktik klinik mahasiswa berdasarkan SOP rumah sakit dan akademisi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari literatur sebanyak-banyaknya terkait SOP praktik klinik mahasiswa keperawatan. Ini untuk menambah aspek teoritis daripada formula yang telah dibuat yang dirancang oleh CI klinik dan akademisi. Kemudian yang ketiga yaitu memformulasikan SOP praktik klinik berdasarkan SOP rumah sakit, saran klinik dan akademisi. Jadi semuanya digabung menjadi suatu rancangan SOP. Setelah itu rancangan ini dikonsultasikan kepada CI klinik, ada akademisi dan pemangku kebijakan mengenai rancangan SOP praktik klinik mahasiswa. Setelah disetujui, SOP tersebut diberlakukan. Setelah diberlakukan, kita kemudian lanjut ke rencana alternatif tindakan kedua, yaitu mensosialisasikan SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan. Yang pertama dilakukan adalah mensosialisasikan SOP yang telah dibuat dan disetujui kepada rekan-rekan dosen dan CI klinik. Jadi SOP yang telah dibuat disosialisasikan kepada dosen-dosen penanggung jawab, mulai dari keperawatan medikal bedah,
maternitas, gerontik, sesuai bidang ilmu masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat banner SOP praktik klinik mahasiswa S1 keperawatan. Jadi selain mensosialisasikan kepada dosen dan CA klinik, kita juga mensosialisasikan kepada mahasiswa sebagai pelaku seperti itu. Jadi Bisa PowerPoint-nya jalan, Pak? Oh ya. Terima kasih. Oh enggak. Berarti kegiatannya berapa, Pak? Kegiatannya 2, Bu. Membuat 2. SOP sama Oke. melakukan sosialisasi SOP praktik klinik, Bu. Membuat dan mensosialisasikan, Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak Alfon? Silakan di stop share. Oh, Ya. stop share juga. Stop share itu langsung saja. Ada stop di bawah ya. Oke. Terima Baik. kasih. Saya hanya ingin sedikit menambahkan kenapa Bapak terlalu sempit mengambil, karena tadi itu kan belum adanya SOP ya kan, tentang bla 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 bla. Nah, itu pasti kita sudah menjawab, penguji sudah tahu bahwa pasti dia membuat SOP. Nah, sehingga pada saat Bapak menyusun kegiatan untuk itu, ya kan, sangat apa ya saya katakan, tidak bisa bergerak, maksudnya mentoknya di situ. Nah, kecuali kalau isunya Bapak rubah, ya, belum optimalnya sistem apa tadi? Coba di share ulang dulu di kepala ikannya. Jangan di isunya itu jangan langsung ke SOP-nya kalau saya. Oke, dia belum adanya SOP. Jangan itu bukan sebuah isu. Apa akibat dari belum adanya SOP? Ini boleh SOP ini dijadikan sebagai penyebab. Sama dengan kasus yang tugas yang kedua tadi. Jadi belum optimalnya sistem pelayanan praktik klinik belum optimalnya sistem belum optimalnya ya kan, seperti itu. Belum optimalnya pelaksanaan praktek klinik mahasiswa S1 keperawatan. Ya. Nah, jadi itu lebih luas, Pak. Kenapa? Karena kita tanya, kenapa tidak optimal sistem praktek pelayanannya, ya kan? Nah, kita cari isunya itu. Kenapa tidak? Itu supaya mudah. Dari sisi mennya, ya kan, di situ tadi sisi mennya, bahwa dari padahal kita melihat di situ banyak guru dosen tidak menerapkan bla bla bla, ya kan? Jangan langsung kurang perhatian untuk membuat SOP, ya kan? Langsung ke poin tertentunya, Pak. Ya, lain kalau mainnya langsung ke orangnya atau langsung ke mahasiswanya, objek-objek yang memanfaatkan yang menyebabkan belum optimalnya bla 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 yang di kepala ikannya ini, itu yang bisa dimasukkan di tulangnya ini. Karena inilah akar penyebab daripada tidak optimalnya penerapan atau penerapan atau pelaksanaan praktik belum optimalnya pelaksanaan praktek klinik mahasiswa S1 keperawatan. Itu kayaknya bagus lebih isunya. Ya, kalau Bapak mau angkat itu. Ya. Sehingga nanti di mainnya Bapak boleh tambahkan di sini, bukan hanya bukan hanya satu, boleh cari penyebab-penyebab yang lainnya sesuai dengan kondisi hasil pengamatannya Bapak selama kurang lebih 6 bulan, anggaplah 6 bulan masa kerjanya di situ. Jadi bisa kita lihat, oh kenapa selama ini mahasiswa tidak menerapkan itu. Contoh misalnya bahwa dosennya apatis, ya kan, dosennya tidak langsung ke poinnya itu, sehingga nanti kita memberlakukan bagaimana supaya dosen ini nanti, teman-teman dosen ini mau itu tadi, mau mengikuti proses atau alur yang kita sudah siapkan. Nah, salah satunya mainnya tadi kan kemauannya dosennya, penggunanya, ya kan, customernya. Nah, kemudian penyebab yang lainnya karena memang materialnya tidak ada, ya kan? Tidak ada SOP-nya, sehingga kita buat SOP-nya. Jadi jangan langsung SOP di kepala karena sempit nanti Bapak.
Apalagi nih dosen kan, masih orang pasti dia bilang, wah pasti ini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti sudah ada SOP-nya, ya kan? Sudah ada SOP-nya. Nanti endingnya 1 bulan ini sudah ada eksekusi pemanfaatan praktikum ini nanti ending terakhirnya 1 bulan ke depan. Sudah ada SOP-nya, sudah kita rubah dari kebiasaan-kebiasaan kerja para dosennya dan lain-lainnya, ya kan? Metodenya yang selama ini tidak ada alur jelas, sekarang kita buatkan alurnya, kita buatkan protapnya, ya kan? Nah, sehingga semua yang penyebab ini kita selesaikan menjadi sebuah kegiatan sehingga terwujudlah ya optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan klinik praktik ya kan seperti itu. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia mahasiswa di dalam bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang tahu itu, yang jelas bahwa tuntasnya jadi begini, di menarik isu itu jangan ke hanya lingkup kecil, tapi lihat dengan berbagai kacamata. Jangan pakai kacamata kuda. Seperti itu, Pak. Jadi itu pemahaman saya, tapi kalau Bapak ahlinya yang kalau alat penelitian, saya pikir ini yang membedakan kalau penelitian dengan di S1, S2 itu kan pasti berbeda dengan ini. Kalau ini yang membedakan itu adalah hasil pengamatan langsung dan langsung dieksekusi. Kalau kita di di S1 S2 itu diberikan kesempatan untuk mencari referensi atau mencari apalah ya. Nah, sehingga itu yang saya katakan bahwa diperbaiki cara pengambilan isunya kalau memang ini yang mau diangkat, Pak. Karena kalau ini Bapak mau angkat bukan hanya menghasilkan SOP, tapi menghasilkan siswa nantinya, outputnya siswanya nanti itu memiliki kompetensi yang baik, memiliki kompetensi atau skill yang khususnya sesuai dengan tugas dan fungsinya jika memanfaatkan praktik kliniknya yang tadi ini. Jadi seperti itu. Jadi yang diperbaiki itu adalah sistem yang ada di pemanfaatan daripada praktek kliniknya ini tadi, Pak. Jadi bagaimana praktek klinik yang baik seorang mahasiswa itu seperti apa? Harus didukung dengan sarana dan prasarana kan seperti itu. Itu intinya. Nah, olehnya itu ternyata kita perkecil lebih spesifik lagi itu dicari penyebabnya. Takutnya begini, Pak. Kalau Bapak ambil hanya SOP masih ada yang menyebabkan yang lain, ya kan? Penyebab yang lain, sehingga itu kalau saya lebih spesifik, lebih luas mengangkat sebuah isu, kemudian SOP ini salah satu penyebab, bukan penyebab, salah satu penyebab, ya. Tidak dari sisi materialnya, kemudian ini juga dari materialnya ini mainnya tidak terapkan, ya kan, karena tidak ada SOP-nya, mainnya juga dari sisi dosennya dan mahasiswanya juga tidak ada inisiatif untuk melakukan itu, sehingga dampaknya, ya kan, dampaknya tidak adanya ini akan menghasilkan kualitas yang di bawah rata-rata, misalnya seperti itu. Bahkan tujuan pembelajaran juga tidak tercapai, kan seperti itu. Kemudian menghasilkan mahasiswa yang misalnya tidak kapabilitas, misalnya. Contoh aja seperti itu. Saya tidak terlalu paham daripada tujuan pembelajarannya. Tetapi saya lebih spesifik ke isunya dengan dari penyebabnya. Kata kuncinya, Pak, kalau di Fishbone pemanfaatan diagram Fishbone ini tuntas, sangat mudah untuk menemukan kegiatan-kegiatan. Karena itulah yang penyebab inilah yang kita mau obati. Ya kan, contoh kasus misalnya orang sakit kepala, tidak semua sakit kepala itu obatnya Bodrex, ya kan? Ada ya, harus kita tahu
Kita tanya-tanya anamnesa dulu kan gitu. Bagaimana menganamnesa? Anamnesanya itu kita pakai 6M ini tadi. Dari sisi kenapa sakit kepala, sejak kapan sakit kepala, apa yang Bapak makan, kan begitu Pak cara bertanya. Nah, begini juga cara bekerjanya ini apa alat ini. Sehingga setelah kita melakukan anamnesa, itu akan muncul kesimpulan bahwa oh ternyata sakit kepalanya disebabkan bukan karena apa-apa. Disebabkan oh ternyata saya sakit kepala ini Pak karena saya habis makan pulut misalnya, ya kan? Saya lambat makan. Oh ternyata beliau penyakit mah. Kasihlah obat proma, jangan kasih Bodrex. Nah, memang obatnya sama, obatnya menyembuhkan, tapi ada yang menyembuhkan jangka panjang, ada yang menyembuhkan seketika itu. Seperti itu. Jadi yang kita inginkan itu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu lebih berkelanjutan. Nah, kalau menyelesaikan memberikan obat sakit kepala dengan besar kemungkinan Bodrex, ya berarti begitu habis reaksi Bodrexnya muncul lagi sakit kepalanya. Nah sama tadi ini, kalau kita hanya selesaikan dari SOP-nya, tapi kalau mennya tidak mau, tidak ada aturan yang mengikat, ya kan? Tidak ada bahan yang mereka mensupport, pasti juga tidak berjalan. Jadi tidak hanya satu sisi yang harus diperbaiki, semua sisi yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Ini analognya saja sih Pak. Jadi saya berharap Bapak harus belajar jadi dosen juga, bukan dosen, belajar jadi dokter, menganamnesa masalah-masalah yang ada di di lingkungan kerjanya. Nah, tapi seperti itulah kondisinya. Saya yakin hal ini bukan hal yang baru, sekali lagi bukan hal yang baru untuk teman-teman dosen ini, pasti punya alat analisis yang lain. Baik, saya pikir itu cuman poin yang terakhir untuk Pak Alphonse. Jadi setelah Pak Alphonse buat ini, perbaiki alat fishbone-nya, Bapak merancang kira-kira apa ide kreatifnya, ya kan Pak ya? Jadi bukan hanya sebatas mengetahui masalah, tetapi kita sudah membayangkan contoh kasus misalnya belum optimalnya pemanfaatan atau penerapan pelaksanaan ya, belum optimalnya pelaksanaan praktek klinik mahasiswa keperawatan, ya kan, contoh kasusnya seperti itu. Bapak mau bikin apa? Mengoptimalkankah atau mau apa? Terserah. Ya, seperti itu. Itu Bapak harus gambarkan sudah itu kira-kira ide gagasannya apa. Kemudian dari ide gagasan itu Bapak harus membuat kegiatan paling tidak 4. Yang tadi kan Bapak cuma tawarkan 2. Itu kalau diaktualisasi dianggap bahwa tidak lulus. Iya, karena ada poin di penilaian itu berdasarkan peraturan LAN itu paling sedikit ya kegiatan itu 3. Nah kalau 3 juga tidak bisa diukur keberlanjutannya itu nilainya. Jadi saya berharap buatkan kegiatan tambahan 1 menjadi 4 atau 5 sepanjang pertanyaannya Bu bisa dibatasi nggak kegiatannya? Tidak dibatasi sepanjang kegiatannya Bapak Ibu buat itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi, it's okay, itu lebih bagus. Oh iya. Iya, jadi harapan saya bisa Bapak buat ide gagasannya apa, anggaplah bahwa ini sudah masalahnya Bapak, sekarang Bapak buat ide gagasannya apa, kemudian kegiatan turunkan menjadi dari ide gagasan itu turunkan menjadi kegiatan-kegiatan misalnya 4, 5 atau 6 terserah. Jadi kegiatan itu harus terwujud, harus dapat diukur nanti. Ya, baik. Harus terukur kegiatannya. Misalnya kita mau satu misalnya dari sisi materialnya kita mau penyebabnya ini tidak terlaksananya penggunaan termanfaatkannya praktek tadi, tidak terlaksananya praktek, tidak optimalnya pelaksanaan praktek misalnya. Salah satu penyebabnya karena tidak ada SOP. 1 SOP, menyusun SOP kan kedua. Ya, 1. Itu kegiatan pertama. Kedua, kita lihat dari metodenya. Selama ini mereka atau yang terjadi selama ini tidak ada proses tetap, ya kan? Tidak ada alur bla 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 bla. Nah, kita buatkan prosesnya apa, aturannya apa.
Ya kan, apa saja yang harus kita selesaikan untuk memanfaatkan tadi itu supaya terlaksana terlaksana tadi praktik klinik mahasiswa itu dengan baik, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kita buatkan apanya. Nah, itu sudah 2 tuh, Pak. Ya kan? Ya. Kemudian ketiga, misalnya dari sisi mennya, kita lihat dari mennya tidak ada orang-orang yang berperan di situ tidak adaptif, ya, tidak ada tidak punya inisiatif, ya kan, bla 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 bla. Nah, coba kita buatkan supaya dia adaptif dengan perubahan ini, kira-kira apa yang bisa menggerakkan mereka supaya supaya baik dosen maupun siapa yang berperan di situ nantinya akan mengikuti aturan itu. Apakah nanti merupakan sebuah kerjasama atau apalah ya, terserah Bapak nanti kebiasaan-kebiasaan. Kan ini tergantung penyelesaian masalahnya tergantung kebiasaan atau budaya-budaya yang ada di lingkungan kerja kita. Karena belum tentu budaya-budaya yang ada di daerah kita terus paksakan ke situ kalau dia tidak cocok, ya, jadi menyesuaikan. Oke, seperti itu. Jadi itu 3 kegiatan sudah, Pak, belum yang lainnya. Jadi tuntasnya itu harus di anamnesia di sini, di alat analisis ini. Nah, Ibu kalau sudah itu, Pak, ini Ibu, baru mohon agenda maaf, 1 nih. saya boleh bertanya, Bu? Boleh, Berarti setiap ini kita buatkan kegiatan masing-masing, ya, Bu? Seharusnya seperti itu. Oh, iya. Tetapi kalau misalnya antara material dan Ya. itu adalah satu produk, bikin saja satu misalnya. Oh. Kalau misalnya kita buatkan misalnya salah satu contoh aja, ternyata metode yang kita lakukan tadi ini karena tidak ada SOP sehingga mereka bekerja berjalan begitu saja, ya kita buatkan SOP-nya, metodenya bekerja berdasarkan SOP kan gitu. Iya, berarti. Jadi ada kemungkinan beberapa penyebab ini kalau masalah solusinya sama, buat saja satu kegiatan, tidak dipaksakan bahwa harus menyelesaikan memaksakan sebuah kegiatan sehingga mengikuti bahwa harus 6M ini harus menyesuaikan, tidak. Tapi bisa saja 2 masalah ada 1 solusinya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah kalau Bapak mengikuti ini artinya masuk di agenda 2 kan besok sudah masuk di agenda 2 itu. Sudah membahas tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, di mana dimasukkan nilai-nilai dasar ASN? Itu di kegiatan, di tahapan kegiatan yang tadi Bapak dibawanya, dicoba Bapak turunkan tadi. Di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya lagi. Oke. Alternatif di sini kah? Oke, belum berarti belum Bapak bikin. Jadi nanti kalau Bapak sudah bikin misalnya kegiatannya apa, ada tahapan-tahapannya. Ini kan ada tahapan alternatif tindakan, hampir sama sih sebenarnya. Contoh misalnya Bapak mau membuat SOP. Tahapannya, langkah-langkahnya membuat SOP itu apa, ya kan? Nah, nanti itu masuk di tahapan itu masuk ke nilai agenda 2 besok. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya berarti output daripada agenda 1 ini, Bapak Ibu, teman-teman ini, orang-orang hebat ini sudah menemukan sudah mampu mengidentifikasi isu-isu itu dengan mempergunakan alat analisis dan sudah punya ide gagasan. Itu outputnya daripada agenda 1 ini. Seperti itu Pak Alphonse. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh silakan. Kita sharing saja ya. Ya, kita sharing. Siapa tahu ada bisa berbagi, boleh ya. Ibu mau bertanya. Silakan Ibu Fitri ya. Untuk lokasinya itu, lingkupnya itu dia seinstansi atau maksudnya satu universitas atau cukup di prodi kita saja? Oke. Baik, kalau mengidentifikasi isu sebanyak-banyaknya boleh instansi, tapi nanti akan mengkerucutkan. Jadi mendapatkan core isu diusahakan sesuai dengan tugas dan di prodinya kita. Kenapa? Karena mudah untuk menganalisa, mengidentifikasi masalah. Karena itu pekerjaan kita memang di situ. Nah, lebih spesifiknya apakah bisa hanya proses belajar mengajarnya atau proses belum optimalnya sistem bla 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 kan misalnya boleh. Jadi intinya mencari isu itu boleh berdasarkan dengan atau begini.
isu yang boleh diangkat itu adalah hal-hal yang menghambat proses kinerja kita. Seperti itu. Jadi misalnya Ibu Fitria sebagai dosen apa gitu kan. Nah, jadi jangan spesifik ke lebih ke teknis, apalagi bukan teknik program studinya, tapi bisa saja bahwa misalnya prodinya khusus misalnya bahasa Indonesia, misalnya anggaplah seperti itu. Jadi jangan seperti itu, tapi bisa dilihat dari inputnya, prosesnya, outputnya. Apakah masalah yang Ibu rasakan itu adalah hasil keluaran mahasiswanya, itu bisa juga dilihat. Atau bisa juga Bapak Ibu angkat isu itu adalah kondisi yang menyebabkan Bapak Ibu tidak efektif atau tidak optimal di dalam melaksanakan tugasnya. Ya lebih spesifik ke sarana dan prasarananya seperti itu. Kemudian bisa juga yang lain. Jadi kalau sekali lagi kalau untuk mengidentifikasi boleh secara umum, tapi toh nanti kita sudah menggunakan alat APKL yang sudah ditampilkan tadi Pak Alphonse ya. Jadi sudah akhirnya kan kita temukan core isu nanti. Nah, jadi core isunya itu lebih spesifik kepada karena ada aktualnya, problematiknya, kehalayakannya dan layaknya. Kalau berbicara layak itu kan lebih penekanan kepada tugas dan fungsi kita. Penekanannya di situ. Kenapa kita angkat ini? Karena misalnya contoh, makanya pertanyaan saya tadi untuk Pak Alphonse, kenapa kasih angka 3 di situ? Ya kan? Jadi kenapa angka 3? Karena sebenarnya jawabannya angka 3 itu karena itu bukan tugas pokok saya, tapi itu kebutuhan saya gitu loh. Jadi kalau orang Bugis bilang tidak usah digaruk gatalnya orang. Biarkan itu urusan perpustakaan, urusan pustakawan. Yang kita punya urusan ini urusan proses mengajar, kan begitu toh? Nah, intinya seperti itu. Jadi kenapa kita arahkan seperti itu supaya teman-teman nanti pada saat membuat kegiatan kita tidak terlalu tergantung pada yang lain, pada orang lain. Jadi kita bisa mengangkat isu dan kita bisa menyelesaikan isu tersebut. Seperti itu, Bu Fitria. Masih ada? Ada Ibu Ari. Bu Ari mau menjelaskan, mau pemaparan atau mau bertanya? Mau pemaparan dulu Bu, baru Oke, baik. nanti bertanya Bu. Oke, silakan pemaparan aja Bu Ari. Mohon maaf Bu sebelumnya karena sebelumnya saya fokusnya mungkin dengan instruksi yang ada di portal, jadi saya buatnya masih dalam bentuk Word Bu, belum di dalam bentuk PDF, PowerPoint Bu. Tidak apa-apa, semua ini bisa dilakukan, santai saja. Oke, jadi ini beberapa hal yang mungkin sudah saya lakukan Bu. Kalau yang begini mah sudah jadi laporannya ini Bu. Nah, keren malah supaya tidak kerja 2 kali kan, tinggal tambah latar belakang selesai. Latar belakangnya kebetulan di atas sudah sedikit Bu. Oh, jadi jadi ini ada beberapa isu Bu. Mungkin tadi saya dapat banyak masukan dari penjelasan Ibu dengan Pak Alphonse juga. Nanti mungkin ini ada beberapa perbaikan Bu. Nah, di sini baik, nggak apa-apa. ada 5 masalah yang saya identifikasi. Yang pertama itu adalah belum optimalnya media pembelajaran pada pembelajaran daring, khususnya pada pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah oral, mungkin speaking Bu. Kemudian belum adanya SOP tertulis mengenai alur pengajuan judul, mungkin sama dengan Pak Alphonse dalam hal tugas akhir di jurusan sastra Inggris. Kemudian belum terdapatnya jurnal yang dipublikasikan oleh jurnal jurusan sastra Inggris. Ini kaitannya dengan IKU nanti Bu. Kemudian yang keempat, rendahnya motivasi belajar mahasiswa untuk belajar mandiri atau self-directed learning selama pembelajaran daring. Dan yang terakhir itu tidak tersedianya panduan metode evaluasi dan instrumen untuk pembelajaran daring. Kayaknya isu 5 ini ada kaitannya dengan isu pertama ya? Ya, ada kaitannya. Sama-sama dalam hal pembelajaran Bu. Kalau yang untuk yang pertama ini media pembelajaran, kemudian ini evaluasi dari kegiatan pembelajarannya gitu Bu. Maksud saya nanti boleh saja isu seperti itu, tetapi kita menyelesaikan yang 20 bisa terselesaikan isu yang 5. Maksud saya seperti itu. Oke Bu.
Tinggal di kegiatannya. Jadi bagaimana nanti bilang mengatakan belum optimalnya media pembelajaran, nanti salah satu kegiatan kenapa tidak optimal pembelajarannya karena salah satunya bahwa metodenya tidak ada, ya kan? Pembuat panduannya tidak ada. Itu tadi ada sarananya, ada bahannya yang tidak ada sehingga kita buat panduan metode evaluasinya ada. Jadi boleh kita buatkan instrumennya, tidak adanya instrumen. Jadi itu tadi. Keren. Nah, jadi intinya kalau Bapak Ibu Ari angkat ini belum optimalnya media pembelajaran itu bisa menyelesaikan isu yang ada yang nomor 5. Terselesaikan dengan sendirinya terselesaikan itu karena ada kaitannya. Saya malah mau menjadi melebar ini Bu. Tadi berdasarkan dari isu Ibu tadi yang tadi paparan Ibu sampaikan karena di kampus kami ada online learning Bu, ada e-learning. Hanya saja sampai sekarang untuk di jurusan bahasa Inggris ini e-learning itu boleh dibilang tidak digunakan Bu. Oke. Tidak digunakan karena memang di sini sumber daya manusianya itu gap-nya terlalu tinggi gitu Bu. Antara dosen-dosen senior yang sudah menuju usia pensiun dengan dosen muda itu disparitasnya terlalu jauh gitu Bu. 20 tahun bedanya Bu. Nah, jadi saya tadi terpikir dari Ibu yang fishbone mungkin saja kenapa kurang optimalnya penggunaan e-learning mungkin karena kurangnya pengetahuan dosen, kemudian media pembelajaran itu tidak ada, kemudian panduan untuk mengisi e-learning itu tidak ada, makanya isu-isu ini jadi penyebabnya gitu Bu. Oke, betul. Apakah kira-kira itu boleh? Boleh. Jadi lebih kalau mau angkat isu yang tadi yang belum Ibu tulis itu aja yang angkat dan nanti penyebabnya yang ini. Penyebabnya salah satu medianya. Kan ada media di situ, ada bahan kan? Jadi nanti diperbaiki dibuat bahannya. Kemudian di di metodenya itu tadi salah satunya penyebabnya nanti kita buatkan di metodenya itu adalah lebih ke instrumen. Jadi lebih baik angkat ganti isunya Ibu yang tadi itu yang barusan disebutkan itu lebih enak bereksplor. Baik Bu. Iya. Iya, jadi berarti ini saya ulang Bu. Berarti kalau seperti itu Bu, izin Bu mau bertanya juga lagi untuk yang fishbone-nya nanti kalau seperti itu nanti saya pakai yang 5S Bu. Yang boleh. Sistem supplier, skill sama surrounding Bu. Boleh. Kami surrounding silakan. Kami sistemnya kami sudah surroundingnya kami sudah ada Bu, itu sudah ada e-learning, makanya saya tidak masukkan. Cuman di sistemnya mungkin ini belum ada monitoring gitu Bu. Itu boleh saya masukkan belum ada monitoring, kemudian sistem reward dan punishment juga belum berjalan untuk penggunaan e-learning itu tadi itu. Kemudian di sini nanti belum optimalnya e-learning dalam pembelajaran e-learning inspire dalam pembelajaran online itu Bu. Keren. Itu aja. Jadi ini yang memang saya harapkan bahwa di alat analisis 5M juga boleh, 6M juga boleh, 5S juga boleh, terserah alat analisis yang Bapak Ibu kuasai. Makanya kemarin saya tidak terlalu spesifik menjelaskan alat analisis ini karena teman-teman ada yang masing-masing perfect di bidang masing-masing kan. Jadi silahkan memanfaatkan. Nah, saya sangat setuju bahwa di fishbone ini di penyebabnya ini jangan ada kalimat negatif. Kata negatif boleh. Kenapa? Karena kalimat negatif itu akan memunculkan pertanyaan lagi, ya kan seperti itu. Tapi kalau kalimat negatif itu sudah terputus di situ. Ini mau perbaiki, misalnya sistem monitoring belum maksimal, nah, kan misalnya sistem reward belum dijalankan, ya kan seperti itu. Jadi sudah langsung nanti kita melihat kita nanti ide-ide kreatifnya, ide gilanya silakan dieksekusi seperti apa. Bagus ini Bu Ari dilanjutkan kalau memang itu sudah isunya nanti tinggal dipermantap lagi di di penyebabnya ya kan di penyebabnya yang lain kemudian sekarang sudah boleh menyusun kira-kira ide gagasannya apa. Baik Bu. Satu lagi Bu, kalau misalkan saya terkhusus fokusnya ke mata kuliah yang saya ampu untuk pengoptimalan e-learningnya itu bagaimana kira-kira Bu? Boleh saja, karena kita menghitung waktu 1 bulan.
Efektifnya itu cuma 3 minggu kalau tidak salah. Setelah rancangan itu 3 minggu eksekusinya dan harus dilihat hasil evaluasinya. Jadi 3 minggu itu efektif bekerjanya. Karena 1 minggu kemudian itu paling tidak lah ya, kita harus didukung karena ini harus kita turun lapangan, bukan turun lapangan, harus dengan data-datanya kan. Nah, kemudian kalau pas 4 minggu itu sudah laporan gitu kan. Jadi diusahakan bahwa intinya bahwa di penjadwalan nanti Bapak Ibu menyusun rekap jadwal itu tetap terisi, tetapi efektifnya biasanya itu hanya bekerjanya di 3 minggu full. Sisanya itu sudah penyusunan laporan, bla bla blanya. Apalagi ini model blended, ya kan? Model blended ini nanti teman-teman kan kita ketemu di klasikal nanti 1 minggu lagi. Jadi efektifnya Bapak Ibu itu hanya 3 minggu bekerjanya, nanti ketemu di BPSDM sini kan gitu. Karena ada klasikalnya 1 minggu. Klasikalnya itu tidak ada lagi waktunya untuk menyusun. Jadi saya kasih clue untuk Bapak Ibu bahwa diusahakan di rancangan kegiatan nanti, bukan rancangan, ini berbicara 1 bulan ke depan, semua ide-ide gagasan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah susun, usahakan 3 minggu ke depan, 3 minggu setelah masa aktualisasi itu sudah final. Karena Bapak Ibu yang dari Manado itu enggak tahu ini apa blended, kan blended ini kan. Nah, bukan e-learning pool. Kalau blended 1 minggu kita harus ketemu langsung di sini di BPSDM. Jadi sehingga itu tidak ada waktu pembimbingan, tidak ada waktu lagi untuk menyusun di klasikal 1 minggu itu karena sudah lebih ke pendalaman daripada evaluasi materinya. Jadi itu yang saya kasih clue-nya untuk teman-teman. Jadi usahakan semua kegiatan yang dibuat itu yang tadi sesuai dengan pertanyaannya Ibu Ari bahwa kegiatan-kegiatan itu disesuaikan selama kurang lebih 1 minggu itu bisa enggak terselesaikan. Ya kan? Karena kalau misalnya kita menyusun 3 atau 4 atau 5 kegiatan yang terselesaikan hanya 4 itu fatal. Kan? Jadi diusahakan karena setiap kegiatan atau tahapan itu ada outputnya dan outputnya itulah yang diperiksa nanti pada saat teman-teman ujian hasil. Ini bukan ujian rancangan. Kalau ujian rancangan terserah apa yang mau dipaparkan kan seperti itu. Tapi kalau apa yang dipaparkan di ujian rancangan, di ujian hasil itu juga harus dibuktikan. Makanya saya bilang sesuaikan waktu teman-teman, kegiatan teman-teman dengan waktu yang tersedia nanti pada saat masa habituasi. Seperti itu Bu Ari. Ada lagi? Itu saja Bu, terima kasih masukannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ari. Masih ada teman-teman yang lain? Ini masih banyak waktu nih, masih ada 25 menit lagi. Oh, masih lama. Ini masih ada 1 jam lebih. Oke. Siapa lagi? Pak Ida? Pak Bagus? Iya, Bu. Kenapa terlambat tadi Pak Bagus? Bermasalah? Terlambat, Bu, sudah masuk tadi, tapi tiba-tiba koneksinya terputus, terus saya bergabung lagi. Ya. Jadi Pak Bagus ini di Manado atau di mana nih? Sekarang saya lagi di Bali, Bu. Oh, di Bali. Berarti 1 bulan ke depan ke Sulteng ini ya? Ya, kurang lebih. Oke, baik. Silakan yang mau pemaparan karena memang untuk agenda pertemuan kita ini lebih ke pemaparan hasil kerja mandirinya. Silakan yang ingin diobok-obok lagunya ini apa namanya ini. Diobok-obok dan diperbaiki. Nah, untuk yang teman yang sudah ini keren sudah selesai bab 1, bab 2-nya sudah selesai. Tinggal menambahkan poin-poin pentingnya nilai-nilai dasar ASN-nya. Oke, saya persilakan. Kita mau berahmah. Malu-malu, Gang. Baik Ibu, jadi kalau untuk sapunya Bu belum selesai. Aku ya. Kemarin orang tua sakit Bu, jadi itu agak waktunya belum untuk tugas. Berarti sudah upload belum? Sudah Bu, kalau untuk tugas yang diupload sudah, tapi kalau untuk yang ini belum Bu. Oke. Selesai. Baik, baik. Kalau begitu, siapa lagi?
Pak Mujibur juga belum selesai. Ibu Melda, Ibu cantik, silakan. Ya Ibu, Gak apa-apa Bu, santai aja. ya sebenarnya ada bagian yang belum selesai tapi tidak apa-apa saya paparkan. Bu, nggak apa-apa, santai aja. Iya. Eh, Ada bisa saya bantu Ibu Imelda? Saya mendahului boleh, Bu? Boleh. Ya. Ini sebenarnya saya buatnya dadakan ini tadi pas Bahaya nih Pak dosen pemaparan. nih dadakan. Pas pemaparan pertama, terus saya coba buat Oke. dan ini hasilnya. Oke. Baiklah, kita nikmati apa yang dibuat Pak Ida bagus. Oke, ini jadi ada 4 isu yang saya analisis di lingkungan kerja, khususnya di instansi tempat kerja. Yang pertama itu belum adanya e-book pedoman penulisan skripsi, nah itu di dalam program studi pendidikan IPS. Terus belum ada buku perkembangan studi, itu catatan perkembangan studi mahasiswa itu seharusnya ada, tetapi belum. Lalu ada masih rendahnya publikasi karya tulis pada lingkup prodi pendidikan IPS dan belum memiliki e-jurnal khusus prodi juga. Nah, setelah saya analisis, ini yang mendesak gitu ya, prioritas kualitas isunya itu adalah belum adanya e-book pedoman penulisan skripsi program studi pendidikan IPS. Kenapa ini mendesak? Ya karena ini merupakan salah satu syarat lulus dari mahasiswa. Jika skripsi atau tugas akhirnya itu tidak maksimal kualitasnya, itu juga akan mempengaruhi kualitas lulusan dan kualitas program studi itu sendiri. Sehingga ini termasuk jadi prioritasnya ini termasuk yang urgen, Ibu. Lalu saya deskripsikan lebih spesifik lagi. Jadi di program studi pendidikan IPS, buku panduan penulisan skripsi itu hanya ada yang sifatnya hard copy saja. Belum ada yang elektronik atau e-booknya. Jadi pedoman penulisan skripsi ini dokumen wajib, biasanya berbentuk buku cetak dan non-cetak, ini untuk memudahkan mahasiswa. Ketersediaannya dalam bentuk elektronik, ini dapat memudahkan aplikasi secara aplikatif maupun secara finansial. Kemudian pedoman yang sudah ada perlu diperbaharui, mengingat ini yang terakhir ini adalah tahun 2016. Jadi perlu diperbaharui lagi. Kemudian Sedikit sebelum masuk ke situ Pak Ida, ya, kira-kira apa akibat kalau yang isu yang tadi itu tidak diangkat, kalau itu yang tidak diselesaikan? Coba akibatnya dengan belum adanya e-book itu kira-kira apa Pak? Oke, dampaknya yang pertama studi mahasiswa jelas terhambat, Ibu, karena pada saat pembuatan skripsi mahasiswa itu tidak memiliki pedoman. Jadinya pedoman menulis itu tidak ada, sehingga dia menulisnya ambil sana ambil sini gitu jadinya, Ibu. Jadi mencontoh sana sini sehingga tidak ada pedoman bakunya. Oke. Selain itu, tadi saya bilang dari segi finansial, karena hanya ada yang hard copy saja, jadi mahasiswa itu harus fotokopi ulang. Kadang itu mahasiswa juga harus membutuhkan biaya lebih untuk fotokopi buku tersebut. Karena memerlukan biaya, biasanya mahasiswa jadi males dia untuk fotokopi. Sehingga mereka akan membuat ala kadarnya saja. Dampaknya seperti itu. Oke, baik. Kalau isunya ini dijadikan penyebab, kira-kira apa yang isu yang lebih tepatnya, Pak? Maksudnya gimana itu, Bu?
Ya, coba Bapak di poin di apa namanya di slide ketiga. Oke. Oke. Ya, belum adanya e-book pedoman penulisan. Kira-kira kalau kita mau cari isu yang akibat belum ada kondisi realnya yang terjadi selama ini, bagaimana dengan mahasiswa selama ini? Ada tadi pernyataannya Bapak itu lambatnya apa tadi itu lebih ke mahasiswanya sih Pak. Ini kalau ini kan lebih ke mahasiswanya ya kan. Rendahnya kualitas hasil apa ya? Kualitas Karya penulis tulisnya. karya tulis itu lebih efektifnya ke situ Pak. Oh gitu. Ya, rendahnya kualitas kualitas karya tulis kepada mahasiswa apa dalam penyelesaian S1-nya gitu kan Pak. Lebih efektif ke situ, lebih kerennya kalau ke situ. Oh iya iya. Nanti Bapak sediakan salah satunya adalah e-book sebagai pedoman penulisannya. Oh iya iya. Bukan e-booknya yang menjadi penyebab, bukan. Bukan e-book yang menjadi isu, tetapi karena tidak adanya referensi, mereka tidak menghasilkan hasil capaian kualitas karya tulis mereka tidak bagus, ya kan seperti itu. Oh gitu. Oh ya benar juga. Nah, sama kasusnya tadi itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jadi gini. Melihat isu itu jangan langsung ke fokusnya, jangan langsung, tapi dilihat dulu apa sih yang menyebabkan anak-anak sekarang itu tidak efektif di dalam, tidak bagus secara tidak berkualitas secara penulisannya. Nah, lihat saja, jadi kita bisa lihat kenapa kita katakan tidak kualitas penulisannya rendah, karena misalnya kita punya anak bimbingan 3 atau 4 ya Pak ya. Nah, rata-rata 4 itu di dalam menulis itu tidak sesuai dengan panduan gitu kan. Nah, kenapa? Disebabkan karena banyaknya referensi yang diambil, tidak ada panduan referensi yang betul-betul yang bisa dijadikan pedoman gitu kan Pak ya. Iya benar. Nah, seperti itu kalau saya kan. Nah, jangan langsung ke e-booknya, pasti pikiranku pasti bikin e-book nih pasti. Iya. Pikiran awalnya memang seperti itu Bu. Nggak apa-apa, kita diskusi aja, bukan salah tidak, tetapi kenapa saya arahkan seperti itu, karena nanti Bapak bisa sekali lagi eksplor kemampuan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini orang-orang hebat, punya talenta yang luar biasa, tinggal mengeksplor tadi. Jadi mengeksplornya itu tergantung isunya. Kalau Bapak ambil isunya sempit, pasti hasilnya kecil. Jadi itu tadi yang harus kita lihat itu adalah kenapa kualitas penulisan karya ilmiahnya anak-anak ini sekarang ini tidak bisa tembus pasar gitu kan, tidak bisa masuk ke jurnal internasional kan itu. Kan seperti itu. Jadi itu adalah isu-isu kontemporer. Nah, itulah yang harus diselesaikan, karena kalau tidak ini akan berpengaruh kepada akreditasi, ya kan? Berpengaruh ke yang lain-lain. Nah, itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi, saya lebih tertarik kalau misalnya Bapak mau angkat isu yang tadi itu, rendahnya kualitas bla 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 penulisan mahasiswa itu lebih menarik. Nanti Bapak lebih fokus memperbaiki dari sisi satu, memperbaiki dari menyiapkan jurnalnya kan ini nih ada nanti publikasinya karya tulisnya kan kalau sudah bagus, sudah ada e-booknya, sudah ada panduannya, mereka sudah bisa go internasional gitu kan, sudah tidak perlu lagi ini, karena mereka sudah menulis itu berdasarkan dengan standar yang kita miliki. Makanya kita harus punya standar. Kegiatannya Bapak itu membuat standar penulisannya seperti apa, ya kan? Yang sesuai dengan jurnal yang jurnal internasionalnya, paling tidak seperti itu. Kita buatkan seperti ini. Kemudian dibuatkan nanti Bapak salah satu kegiatannya misalnya tadi itu ya, membuat e-book, kemudian kedua membuat panduan bla bla bla, bukan panduan, standar yang standar baku ya,
yang ada di kampusnya Bapak itu yang menjadi standar, tapi tentu standar harus kita patokan dengan yang merujuk kepada jurnal internasionalnya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita buat misalnya salah satu apalah ya yang nantinya bentuk salah satu komunitas pembina apa di situ khusus untuk mendampingi apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang akan menulis kan gitu. Nah, jadi kita buat kumpulan-kumpulan seperti itu. Misalnya ini contoh. Nah, ini kalau ini yang Bapak lakukan perbaiki 1 2 3 4 tadi ini, insya Allah anak-anak memang 1 bulan ini tidak kelihatan, tetapi kita perbaiki dulu sarana dan prasarananya Pak Ida. Itu lebih efektif kalau saya sih. Jadi kita tidak usah pikirkan dulu outputnya secara global, tetapi ternyata masih banyak akar-akar yang masalah yang harus kita selesaikan. Nah itu tadi perbaiki semua akarnya. Nah itu tadi kalau mau Bapak ambil itu tadi yang isu yang kita angkat nanti diperbaiki di fishbone-nya Pak. Oh iya, Bu. Perbaiki di fishbone-nya dari sisi mainnya, sisi sistem bla 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 itu tadi bahannya. Jadi keren kalau itu Bapak angkat. Bikin saja SOP-nya, e-book-nya, kemudian nanti Bapak koordinasikan bagaimana membuat merancang lah, karena kalau untuk merujuk kepada jurnal internasionalnya itu kan lama ya kan, butuh proses, tetapi paling tidak kita sudah menyiapkan apa-apa saja yang menjadi persyaratan nanti untuk merujuk ke sana, itu sudah kita mulai. Nanti rencana tindak lanjutnya nanti di laporan akhirnya baru kita nanti seperti ini. Tapi paling tidak untuk rancangan ini Bapak sudah membuat beberapa kegiatan yang merujuk kepada perbaikan kualitas daripada sistem cara penulisan karya ilmiah mahasiswanya. Saya pikir itu Mbak Ida ya. Kalau tidak tampil tadinya kan kasihan mentok di e-book itu kan. Ini buat dadakan juga. Nggak apa-apa, artinya memang harus begitu. Nah, intinya bahwa kita tidak mau melihat mana yang betulnya apanya, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu. Oke, baik, thank you Pak Terima Ida. kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Silakan stop share. Siapa lagi? Kita obok-obok. Oke, kayaknya Ibu Imelda deh. Mohon izin Ibu, saya boleh bertanya? Boleh Pak. Boleh. Ini mengenai tugas yang dikumpulkan nanti, apakah tugas tersebut sesuai dengan yang akan kita aktualisasikan nanti atau bisa berbeda? Soalnya tugas yang saya akan input nanti itu ternyata teman saya sudah mengambil isu tersebut ya. Gak apa-apa. Jadi gini, saya langsung saja jawab pertanyaannya Pak Alfon. Kalau di Kolabjar itu diarahkan saja, yang penting Bapak bisa memanfaatkan pergunakan alat analisisnya, ya kan seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya saya arahannya ini, kenapa saya arahkan untuk merujuk kepada rancangan aktualisasinya supaya Bapak Ibu kerjanya 1 kali. Tapi kalau sudah di-upload tidak jadi masalah. Tapi nanti kalau masuk di agenda 2, Bapak lebih spesifik saja sudah masuk ke merujuk kepada rancangan aktualisasinya. Karena nanti yang dibahas di agenda 2 juga ini seperti ini. Di agenda 2 itu lebih ke penekanan nilai lagi-lagi. Tadi tidak lagi mempergunakan mengidentifikasi isu kan, tapi bagaimana isu yang Bapak ambil itu, kemudian kegiatan-kegiatan yang Bapak buat itu memasukkan nilai-nilai tadi panduan sikap perilakunya apa, nilai-nilai berakhlaknya apa. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa Pak Alfons kalau yang sudah di-upload, sudah tugasnya yang sudah itu nggak jadi masalah. Tenang aja, ya kan? Semua pasti peace kan gitu. Intinya seperti itu. Nah, yang saya pengen bahwa nanti output daripada kegiatan kita ini Bapak Ibu sudah mengkerucut kepada rancangan aktualisasinya. Seperti itu ya. Jadi supaya tidak kerja 2 kali, tidak ada waktu khusus untuk hal itu. Oke, baik, masih ada Bu Merda siap?
Saya sedang agak bermasalah di membagikan layarnya sebentar Oh, saya. di sini sayang, sudah dibuka slide-nya, filenya? Sudah Ibu. Oh sudah, di-share, dibagikan layar, Oh, sebentar Ibu. dibagikan layar. Ada yang warna hijau itu Bu Ime. Bisa? Gak apa-apa, santai aja. Kalau sudah bagikan layar, ada share screen-nya nanti di situ sayang. Apa masalahnya Bu Ime? Bu Melda? Bu, ini dia munculnya desktop begitu. Nurse Alfon boleh tolong bantu saya sama Oh, tetanggaan. Ini enaknya kalau tetangga kan. Permisi Ibu, saya Iya, mau iya. izin ke WC sebentar. Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan. Ibu. Oke, sambil yang lain, Ibu Agustan hari ini sehat, Bu Tata? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sambil menunggu Ibu Melda, barangkali ada isu-isunya buat Bu Tata di apa di kampus nih. Kira-kira kayaknya kalau di Untan ini banyak yang harus diperbaiki nih Bu Tata. Baik Ibu. Saya izin share screen Ibu. Silakan sayang, silakan. Bu Tata tinggal di mana? Palu Utara Ibu. Palu Utara di mana? Di Mamboro Ibu. Oh, Mamboro. Oke. Iya. Oke. Mohon izin Ibu, apakah sudah? Belum, masih berproses. Jangan ditindis, nanti dia hang dia. Sudah, Oke. Ibu? Oke. Oke, silakan sayang. Baik Ibu, saya ini mencoba mengidentifikasi dulu isunya, minta masukan Ibu kalau misalnya ada bagaimana tingkat urgensi atau sebagainya Ibu. Ya. Baik. Yang ini isu pertama yang saya coba lihat ya adalah mengenai pelayanan publik ini Bu, yaitu ya. Belum optimalnya kegiatan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang menggunakan metode team based project dan case method di program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, untuk isu sekarangnya mata kuliah kewirausahaan ini masih menggunakan RPS dengan metode ceramah dan diskusi Ibu. Jadi belum menggunakan metode team based project dan case method yang disarankan di dalam kampus Merdeka Belajar Ibu. Oke. Baik, untuk yang isu kedua ya, ini belum maksimalnya arsip kepustakaan yang terintegrasi antar fakultas di lingkungan Universitas Tadulako. Ya. Untuk isu sekarangnya yaitu banyaknya mahasiswa yang kesulitan ketika mencari referensi kepustakaan, terutama itu lintas fakultas di dalam lingkungan Universitas Tadulako. Nah, berikutnya ada isu berikutnya yaitu belum adanya teknologi informasi terkait kehadiran dan kegiatan dosen di prodi administrasi publik. Jadi terjadinya banyaknya mahasiswa yang
agak kesulitan ketika menemui dosen, terutama dalam proses pembimbingan tugas akhir. Dan yang terakhir, ada isu belum adanya sistem teknologi informasi terintegrasi terkait pelayanan akademik untuk mahasiswa. Sekarang kan masih kami itu melakukan pembelajaran blended, Ibu, masih daring dan luring, ya. Itu tentunya membatasi ruang gerak mahasiswa, terutama dalam pelayanan publiknya, Ibu. Nah, berikutnya saya coba untuk memasukkan ke analisis APKL. Dengan isu yang pertama tadi itu, Ibu, itu skornya sangat tinggi menurut saya, karena jika hal tersebut belum RPS yang menggunakan metode team based project dan case method itu belum dilakukan, tentunya kualitas ya pembelajaran dalam mata kuliah kewirausahaan ini kita bisa tertinggal, Ibu, karena masih menggunakan RPS jadul, ibaratnya seperti itu ya, dengan metode yang masih ceramah dan diskusi tadi. Nah, yang berikutnya ini kayaknya sudah tidak sesuai dengan urutan skornya, Ibu. Kalau untuk masalah arsip kepustakaan, seperti yang Ibu sudah bilang dari awal tadi, itu mungkin bukan ranahnya kami, terlalu berhubungan dengan tusi kami, jadi di sini skornya agak sedikit rendah. Yang berikutnya yaitu belum adanya teknologi informasi terkait kehadiran dan kegiatan dosen di program studi administrasi publik. Ini cukup tinggi juga skornya, karena melihat dari APKL-nya ini skornya bisa dilihat. Karena kalau untuk informasi kehadiran kegiatan dosen ini, biasanya Ibu, dosen ini tidak selalu standby di ruangan. Dicari-cari di rumahnya itu. Betul, Ibu. Jadi biasa harus ditelepon atau di SMS dengan misalnya respon yang lambat, Ibu, seperti itu. Korban saya itu. Iya. Saya rasakan mulai dari S1, S2, S3 itu biasa saya sampai 2 jam di depan pintu. Ini persoalan nih, harus selesaikan itu. Iya. Berikutnya, Ibu, belum adanya sistem teknologi informasi terintegrasi terkait pelayanan akademik. Ini sama juga, Ibu, karena di dalam prodi ya seperti dibilang tadi, dosennya masih jarang standby, terus untuk operatornya juga informasinya kurang, harus ditanya, tidak ada terkait papan informasi atau yang informasi terkini itu ada ditampilkan di dalam prodi, seperti itu, Ibu. Nah, untuk hal tersebut dimasukkan lagi di dalam analisis USG, ya. Masih menjadi peringkat pertama menurut saya untuk pembelajaran mata kuliah kewirausahaan, Ibu. Karena jika tidak diterapkan RPS dengan seperti itu yang sudah di ibaratnya diharuskan dalam Merdeka Belajar, saya rasa kami akan terus tertinggal untuk mata kuliah kewirausahaan ini, Bu. Ya. Dan untuk peringkat kedua yaitu tadi belum adanya teknologi informasi terkait kehadiran dan kegiatan dosen di program studi administrasi publik, dan untuk menempati skor urutan ketiga yaitu belum adanya sistem teknologi informasi terintegrasi terkait pelayanan akademik untuk mahasiswa. Jadi untuk sementara masih sampai di situ dulu. Nggak apa-apa. Jadi untuk sementaranya itu nggak apa-apa. Jadi saya lebih penekanannya itu di poin yang satu itu. Tetapi jangan isunya langsung ke belum optimalnya kegiatan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan menggunakan metode team based, ya kan? Itu yang harus menjadi solusi nanti. Jadi lebih penekanannya belum optimalnya kegiatan pembelajaran mata kuliah, belum optimalnya pembelajaran kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar, bla bla bla, itu lebih efektif. Oh begitu, Ibu, jadi belum harus dikhususkan ke. Oke, baik. Ini sampai jam berapa, Kak? Kayaknya setengah 4. Iya, maaf Bu, tadi sesuai jadwal kita 2 session dulu baru istirahat. Iya. Saya atur gitu tuh. Saya lanjutkan karena tidak enak kalau tak gantung. Iya Bu. Penasaran tadi itu Ibu Tata itu, kan? Tunggu. Jadi gimana solusinya ini? Tunggu. 45 menit Pak Ji, selesaikan saja. Iya. Tunggu. Saya. Pak Ji ya, selesaikan. Iya. Bapak masih di di Jakarta. Iya. Ya.
Ibu sudah selesai, Ibu? Belum, setengah jam lagi. Tunggu Ibu. Aldi. Bisa minta tolong Aldi. Makan dulu. Pak Haji kapan balik, Pak Haji? Insya Allah besok. Kita ke Morowali kapan? Saya belum lihat jadwalnya, Mas. Tergantung tadi Bu Tata. Ya Ibu. Jadi kita langsung ke saja Bu Tata ya. Jadi saya lebih tertarik ke itu tadi, belum optimalnya kegiatan pembelajaran mata kuliah Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Iya. Lebih penekanannya di situ. Oh begitu Ibu ya? Iya. Karena kalau Ibu langsung belum optimalnya pembelajaran mata kuliah kewirausahaan menggunakan metode, itu sudah jawabannya. Oh begitu Ibu, baik Ibu, terima kasih. Nah isu sekarang itu kan, kalau isu sekarangnya mata kuliah kewirausahaan dan sosial menggunakan RPS. Jadi ini nanti penyebabnya ini nanti Bapak Ibu Tata nanti penyebabnya itu bahwa kenapa tidak optimal, karena sistem yang dibangun itu misalnya, ya kan dari kalau kita berbicara bahan atau materialnya, mereka dosen masih banyak mempergunakan RPS misalnya, itu tidak layak lagi dipakai, ya kan? Jadi dari sisi mennya dosen apatis gitu kan, dosen tidak ada inisiatif untuk mencari referensi seperti itu carinya. Kalau saya, nah kemudian metode yang selama ini kalau kita cari di analisis isu ini tadi penyebab di Fishbone-nya, metodenya yang selama ini kenapa tidak efektif, karena dosen lebih banyak ceramah gitu kan. Iya. Coba kita nanti balik, ya kan, jangan suruh dosen ceramah, suruh anak-anak ceramah supaya kita mendengarkan hasil kerjanya kan gitu. Iya. Supaya dia penerapannya nanti penerapannya mereka merdeka belajar gitu kan, tidak ada dalam tekanan, dia bisa mengeksplor kan, seperti itu. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu, isu yang diangkat itu belum optimalnya kegiatan proses belum optimalnya proses perkuliahan ya, proses belajar mata kuliah kalau saya sih jangan kewirausahaan saja, tapi semua, kalau memang itu menjadi salah satu isu yang meresahkan saat ini, nah bisa kita dapatkan dari guru-guru bagaimana hasilnya, bagaimana keaktifannya. Nanti kita tanya, oh ternyata bukan hanya kewirausahaan. Karena tapi Ibu, saya untuk kewirausahaannya, kalau untuk di tim best project dan case method ini Ibu, dikhususkan untuk mata kuliah yang ada praktiknya, dan untuk praktiknya itu di prodi itu hanya kewirausahaan Ibu. Oh ya, berarti nggak apa-apa, nanti penekanannya di situ. Berarti lebih ke belum optimalnya kegiatan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Nanti dibedahnya di penyebabnya, ya Ibu ya. Kalau saya sih, karena nanti Ibu dari penyebab itu semua diidentifikasi, dari cara mennya, dari cara dosennya,
bagaimana inisiatifnya, mahasiswanya juga boleh dimasukkan di situ di akar masalahnya kan. Kemudian dari metodenya, jadi cara belajarnya mahasiswa ditekan, mahasiswa harus ini, kemudian ceramahnya. Jadi itu adalah metode caranya. Kemudian kita bisa lihat lingkungannya. Jadi lingkungan itu bukan hanya sekedar lingkungan lingkungan kampus, tapi lingkungan yang mempengaruhi daripada proses tidak efektifnya pembelajaran ini. Bisa saja salah satu lingkungannya bahwa kita lihat bahwa salah satunya dosennya itu lansia penyebabnya itu tidak ada itu tadi tidak ada motivasinya untuk terbiasa dengan cara mengajar, tidak mengikuti perubahan-perubahan gitu kan. Nah, itu juga boleh menjadi lingkungan. Nah, karena sekarang kalau kita masuk ke agenda 2, siapapun yang ada menjadi aparat, siapapun ASN, mau tua mau muda, itu harus adaptif dengan perubahan. Nah, itu tuntutan tadi, seorang dosen tidak melihat bahwa lansia terus sudah tunggu saja pensiun. Itu yang ada itu. Nah, satu itu mindsetnya dosen itu yang ada, bukan karena ini pengalaman saya kalau di Unpad sih ya. Hampir memang sudah lansia-lansia, apalagi di ilmu sosial ini kan, di S3 ini kan ilmu sosial. Jadi aduh, ada Pak Sulaiman Melamar sudah mau pensiun ya kan, banyak sudah mau pensiun situ. Tinggal menunggu waktu. Nah, itu jadi kalau saya. Kemudian yang kedua yang saya sedikit lihat bahwa Ibu Tata mengambil referensi itu adalah modul lama, bukan modul terbarunya Latsar, karena masih pakai sumber isu itu adalah pelayan publik, whole of government, dan pelayan dengan pelayan publik whole government dengan manajemen ASN. Jadi sekarang itu kalau untuk referensi yang Latsar sekarang itu, kalau di agenda 3 itu memang mencari sumber isunya itu dari satu tadi manajemen ASN dan smart ASN. Oh iya Bu. Ya, jadi nanti lihat modulnya. Jangan kita pakai modul yang lama. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sih, ya. Tidak, isinya juga sama. Cuman kalau di sekarang itu tidak ada lagi sumber isu itu hanya dua itu dari manajemen ASN dan smart ASN. Jadi apakah apakah dari pelayanannya, apakah dari sumber daya manusianya, apakah dari sistemnya, itu di bedanya di manajemen ASN-nya. Jadi manajemen ASN itu sudah masuk semua tadi itu, whole of government, pelayan publik itu masuk di manajemen ASN. Jadi di bedanya, karena tidak nanti kalau ibu pada saat ibu menjelaskan nanti ditanya kenapa pelayanan publik. Nah, di modul itu tidak ada lagi untuk Latsar blended itu tidak ada pelayanan publik, tapi di dalamnya ada, tapi tidak di agenda 2, di agenda 3 itu hanya 2 saja, manajemen ASN dan smart ASN. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau saya sarankan Ibu Tata menyusun kembali isunya. Kemudian kira-kira ide gagasannya apa? Tapi kalau ide gagasannya jangan dulu dipikirkan kalau tidak tuntas di Pisbonnya. Iya Ibu. Pisbon tadi itu boleh dimasukkan semua tadi itu yang penyebab-penyebab yang Ibu buat tadi. Sorry, kenapa saya tutup layar ya? sorry. Iya Ibu. Jadi penyebab-penyebab itu semua yang Bapak Ibu Tata tadi tuangkan di penyebab di slide kedua itu yang Ibu ambil dibedah satu-satu di situ. Iya Ibu. Nah, insya Allah kalau Ibu perbaiki mengoptimalkan proses pembelajaran menuju merdeka, belajar merdeka itu nanti akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang itu tadi lebih ke pemanfaatan metode team based itu. Iya. Ya. Oke, saya pikir itu untuk Ibu Tata. Kalau ada yang kurang nanti boleh kita sharing lagi ya. Tinggal buat kegiatan-kegiatannya kira-kira apa. Baik Ibu. Jadi nah, saya pikir untuk sementara Bu Tata silakan di stop share. Masih ada teman-teman yang ingin berdiskusi, masih ada waktu.
Masih ada waktu sedikit nih. Ya. Masih ada 20 menit. Atau tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja, kita tanya kira-kira apa masalah-masalahnya Bapak Ibu yang masih ada dalam unek-uneknya yang belum bisa masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Saya persilahkan. Ibu Imen sudah bisa? Boleh Ibu. Boleh. Boleh, masih ada. Kita tolong Mas Salman. Nah ini. Ya, ini analisis isu yang saya dapat di tempat kerja saya, Ibu. Yang pertama itu kedatangan mahasiswa yang terlambat di perkuliahan, kemudian ada beberapa mahasiswa yang masih kurang memahami etika menghubungi dosen seperti menghubungi di jam istirahat malam, kemudian kurang responsifnya mahasiswa dalam proses diskusi di kelas. Keempat itu ada tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa kurang sesuai dengan indikator penilaian yang diberikan, mahasiswanya terlambat mengumpulkan tugas, kemudian kurangnya minat untuk mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa, kurangnya motivasi mahasiswa untuk menggunakan referensi artikel jurnal berbahasa Inggris, kurang mempersiapkan diri sebelum mengikuti praktikum. Kesembilan itu model SOP praktikum yang belum lengkap. Yang ke-10 SOP praktikum belum memiliki template yang seragam, dan yang ke-11 itu jumlah dosen yang sudah S3 masih berkurang. Itu yang saya lihat isunya yang ada di kampus begitu. Iya. Kemudian yang saya untuk USG-nya, saya ambil prioritasnya itu yang pertama itu mahasiswanya kurang responsif dalam proses diskusi di kelas. Yang kedua itu beberapa mahasiswa kurang memahami etika menghubungi dosen seperti di jam istirahat malam. Dan yang ketiga itu kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa itu. Iya. Oke. Next. Sampai di situ ya? Iya. Oke. Oh, ini ada fishbone-nya, saya masih buat yang simpelnya. Saya pakai yang 4S, Ibu, supplier, skill, surrounding, dan sistemnya, Ibu. Kalau di supplier ini mungkin media pengajaran dosen yang tidak menarik, kemudian di lingkungannya surroundingnya itu suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan, kemudian di skillnya mahasiswa yang tidak percaya diri dalam memberikan pendapat, di sistemnya proses pembelajaran berpusat pada dosen, teacher center learning, dan menyebabkan mahasiswa yang kurang responsif dalam proses diskusi di kelas begitu. Oke. Kalau menentukan solusi, silakan. Kemudian menentukan alternatif solusinya. Penyebab masalah yang pertama itu alternatif solusinya memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk percaya diri dalam memberikan pendapat, memberikan penguatan positif pada setiap jawaban mahasiswa meski ada yang kurang tepat, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berani memberikan pendapat berupa pujian verbal. Nah, yang kedua itu media pengajaran dosen yang tidak menarik. Alternatif solusinya itu menggunakan media pengajaran yang bervariasi dalam pengajaran, misalnya itu video, skenario kasus, role play di kelas, ataupun alat peraga. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada dosen, teacher center learning. Alternatif solusinya itu mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student center learning, memberikan kasus pemicu untuk didiskusikan oleh mahasiswa sehingga proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa bukan pada dosen. Yang keempat itu suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Alternatif solusinya itu melakukan variasi dalam teknik pengajaran agar suasana kelas tidak monoton. Misalnya
berupa ice breaking sebelum kelas dimulai, kemudian memancing ide atau opini dari mahasiswa, memiliki sifat humoris saat mengajar di kelas, dan menggunakan teknologi dalam proses pengajaran seperti slide kuliah seperti Oke, itu. baik. Kita diskusi ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, baik. Kalau saya sih sarankan ya, sarannya saya isunya diganti. Lebih jangan, mahasiswa kurang responsif dalam proses diskusi kelas itu bisa saja apa ya? Kan tidak semua kan, apakah semua mahasiswanya yang tidak respon kan begitu menjadi persoalan. Kalau hanya 1-2 orang itu kan tidak menjadi urgen, itu kan ada karena memang mahasiswanya itu sendiri. Saya lebih spesifik kalau Ibu mau angkat isu itu lebih ke itu tadi, bahwa mengangkat isu itu boleh daripada capaian belajarnya, proses belajarnya, ya kan? Jadi inputnya, jadi boleh IPO, input, proses, output. Itu yang bisa diambil menjadi sebuah isu. Nah, boleh juga diambil isu itu tadi, bisa juga dari kalau kita mau menarik dari agenda 3, karena itu tadi sama dengan Ibu Tata tadi, diambil dari whole of government dan pelayan publiknya. Nah, kalau saya sarankan, Ibu boleh mengangkat isunya itu apakah dari manajemen ASN-nya, apakah dari cara proses pembelajarannya, bukan prosesnya, capaian pembelajarannya, capaian atau hasil belajarnya siswa itu seperti apa, mahasiswa itu seperti apa yang Ibu boleh angkat. Kemudian bisa juga Ibu angkat, Ibu Ime angkat itu adalah lebih ke lebih ke yang support daripada yang mendukung tidak efektifnya proses pembelajaran tadi itu. Sorry, saya mau tanya Ibu Ime kembali. Ibu Ime dosen apa nih? Keperawatan Ibu. Keperawatan spesifik lebih ke mananya nih Bu? Keperawatannya? Keperawatan medikal bedah Ibu. Oh, medikal bedah. Nah, kira-kira yang bermasalah di situ dari sebagai dosen medikal bedah itu kira-kira apa yang Ibu Ime, yang Ibu rasakan dari masalah-masalah yang sedikit menghambat proses pelaksanaan tugasnya Ibu Ime itu? Kira-kira dari yang saya rasakan misalnya Ibu kalau pada pembelajaran misalnya kemarin itu kita masuk di praktikum, nah Ibu mereka belum memiliki buku panduan praktikum seperti itu Bu. Jadi kita agak sedikit kewalahan kalau misalnya mahasiswa masuk kelas mereka tidak ada panduan praktikumnya begitu. Berarti belum efektifnya itu lebih kalau saya sih lebih spesifik ke tugas pokoknya Ibu itu tadi Ibu Ime. Jadi belum efektifnya pelaksanaan pembelajaran praktikum bla bla bla, itu lebih spesifik ke situ daripada Ibu mengangkat mahasiswa kurang responsif dari proses diskusi di kelas. Itu sempit sekali nanti Ibu penyelesaiannya. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya boleh silakan. Jadi kalau misalnya kita buat kurang efektifnya proses pembelajaran saat praktikum itu, Ibu nanti di rencana kegiatannya itu kita boleh buat panduan praktikum begitu kan? Iya, karena itu yang menyebabkan, makanya di Peacebond tadi itu apa yang menyebabkan tidak efektif proses pembelajarannya. Salah satunya karena itu tadi kan dari sisi mennya dilihat dari mahasiswanya apatis gitu kan. Kenapa dia apatis? Karena itu tadi tidak disupport dengan itu tadi hal-hal yang lain. Jadi itu yang boleh Ibu angkat salah satunya. Makanya saya tanya apa aja ya, satu kita catat aja satu itu. Nanti satu itu yang Ibu karena semua yang Ibu angkat ada 10 tadi isu kalau saya katakan itu pernyataan sih, bukan isu. Bukan isu dari sisi dari
apa capaian-capaian, tapi itu kondisi real yang apa namanya yang tidak berlaku umum gitu, tidak apa ya, karena kalau isu itu adalah lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya kan. Nah, kalau itu sih pengalamannya Ibu yang Ibu angkat tadi. Jadi lebih ke isu itu adalah sesuatu masalah yang akan berakibat kepada kinerja organisasi kita. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau bayangkan saja kalau tidak efektifnya apa tadi itu, tidak efektifnya pembelajaran praktikum di bla 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 itu, ya kan? Ya, akan berefek kepada kualitas pendidikan nantinya. Hasil mutu mahasiswanya nantinya bagaimana? Apalagi kalau keperawatan ini nanti salah, tidak ahli di bidangnya, bisa saja malpraktek gitu kan Bu ya. Ini hanya contoh kasus. Jadi kalau saya sarankan Ibu Ime tidak usah, tidak apa-apa. Ini sudah bagus. Kalau yang paling bagus itu kalau kita sudah bekerja, benar atau salahnya itu urusan Tuhan itu kan. Nah, yang penting kalau ada diperbaiki, ada ditulis, ada diperbaiki kan begitu Bu. Jadi kalau saya sih sarankan Ibu Ime mengidentifikasi isu satu tadi, belum efektifnya proses pembelajaran bla 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 ya kan. Nah, kemudian cari lagi isu, kira-kira isu apa nih? Apa namanya? Dari sisi mutunya mahasiswa keperawatan itu seperti apa? Atau motivasinya bla bla bla. Bisa identifikasi, tapi tergantung hasil pengamatan Ibu Imelda. Karena kenapa? Nanti kalau Ibu Imelda memakai kacamata kuda itu agak susah nanti keluar dari agak susah keluar untuk dari zona nyamannya. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman ini. Nah, karena kalau yang Ibu mau lakukan mahasiswa kurang respon dan proses diskusi kelas, saya sangat apatis solusinya ini yang Ibu tawarkan tadi. Solusinya saya apatis. Kenapa apatis? Karena ini agak susah ini. Agak susah yang kita pikirkan, merubah orang itu tidak semudah membalikan telapak tangan kan gitu. Supaya dia aktif itu agak susah. Jadi saya lebih spesifik yang nyata-nyata bahwa yang kita angkat isu itu yang tidak langsung, ya maksud saya memang tidak langsung kelihatan perubahannya saat 1 bulan ke depan, tetapi paling tidak kita sudah membuka jalan. Nah, kalau Ibu angkat tadi itu isu yang tadi itu satu minggu itu jadi lebih ke pengobatannya lebih ke teknikal sih. Jadi kita rubah cari metodenya. Tapi kalau dosennya bukan Bu Imelda lagi, tidak cantik, bukan lagi yang cantik masuk, nanti apatis lagi kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi setuju saya nanti di metode, nanti kalau Ibu angkat isu yang tadi itu rubah juga di metodenya, caranya lebih melibatkan mereka itu lebih bagus. Apalagi kalau praktek kan tidak boleh berceramah kan. Praktek itu harus betul-betul merubah metode, jadi sehingga itu saya sarankan seperti itu. Nah, untuk tugasnya Bu Imel, ya Bu Imelda kembali menyusun isunya, ya walaupun tadi ada beberapa isu. Nah, kira-kira isu yang Ibu mau angkat menjadi rancangan itu sudah diidentifikasi, memang sudah menjadi bahagian daripada isu itu. Isu yang diambil itu ada bolehlah 4 atau 5 isu itu. Kemudian Ibu pergunakan kembali alat analisis APKL, kan sudah ada nih, tinggal rubah. Nah, kemudian saya harapkan bahwa penjelasan daripada alat analisis APKL itu sama dengan Pak Albert tadi, Pak Alphonse ya, menjelaskan bahwa kenapa angka 4 karena ini, kenapa angka 5 karena ini, punya alasan. Alasan inilah yang menjadi latar belakang nanti. Ya. Jadi di latar belakang dalam penulisan ini Bapak Ibu tidak kita pakai teori. Ya, beda dengan S1. Tidak pakai teori. Kita hanya berdasarkan aturannya, undang-undang ASN-nya saja, kemudian apa yang seharusnya Dikbud inginkan di dalam tugas pokoknya kita itu
aja, kemudian masuk mengkerucut kepada tugas pokoknya kita sebagai dosen, kemudian mengkerucut lagi menjadi piramida terbalik itu lebih mengkerucutnya apa sih yang menjadi masalah yang ada, kondisi saat ini yang terjadi di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai guru, sebagai dosen itu. Jadi simple, di bab 1 itu di latar belakang cukup 2 lembar sudah luar biasa itu. Nah, jadi itu apa namanya, tidak usah berpikir bahwa menulis itu akan ada teorinya apa, ada alat anunya, data-datanya harus tidak. Jadi data itu berdasarkan fakta. Di mana datanya? Itu tadi aktual, problematik, halayak dan layak, itulah datanya. Oke, saya pikir untuk penulisan silakan di stop share. Pada dasarnya bahwa ini hanya kita mengulang saja. Saya yakin Bapak Ibu lebih ahli, nah memang karena ini kebetulan kenapa kami diskusi seperti ini, kasih saran seperti ini, karena ini adalah tugas pokok kami memang. Hampir tiap hari ini aja kerjanya, itu kan ngoceh aja kan. Nah, akhirnya saya berharap untuk Bapak Ibu, silakan menyesuaikan kira-kira apa-apa saja yang harus diperbaiki, karena ini pertemuan kita yang tidak ketemu lagi di apa namanya di room ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ada klasikalnya di kantor kami, nanti kita insya Allah kita kopi darat. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan sebelum kita close statement? Karena waktunya kayaknya sudah habis. Ini kelewatan kasih jadwal lagi. Ayo Bu, dari Nancy. Oke, baik. Bu Nancy baru muncul. Saya dari tadi cuman. Oh, dari tadi cuma bayang-bayang ya? 10 menit yang lalu. Makanya bayang-bayang tadi saya tidak perhatikan. Ibu Nancy silakan sayang. Saya tadi kan sudah masuk, sudah lalu 10 menit kembali ke room yang besar. Kemudian laptop saya besar, Bu. Jadi saya sudah izin sama. Tadi memang ada bayang-bayangan itu kayak tidak terfokus, makanya saya baru datang padahal dari tadi. Tapi jumlah pesertanya cukup, kenapa Bu Nancy baru muncul makanya? Nggak apa-apa sayang, kenapa? Bagaimana? Enggak, Bu, saya cuma meminta maaf karena tadi saya melewatkan, kemudian saya nggak pakai background juga, Bu. Bola biasa aja. Dunia ini milik kita, Bu. Tenang aja. Terima kasih. Oke. Baik, masih ada teman-teman? Pak Alphonse, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita close statement untuk mengakhiri kegiatan kita ya pada sore hari ini? Baik Bu, saya ingin bertanya lagi. Boleh. Pertama, misalnya kalau rencana aktualisasinya 3 atau 4. Kemudian pada saat mengaktualisasi ternyata rencana kegiatan atau apa nih? Rencana kegiatan. Okay. Rencana kegiatan kita pertama 3, tapi pada saat aktualisasi ternyata bisa menjadi 4 atau lebih. Itu apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Terima kasih. Dibolehkan. Dibolehkan. Nah, yang tidak boleh itu kalau menyusun 4 dikerja 3 itu tidak dibolehkan. Gagal itu, gatot. Nah, jadi lebih baik menyusun 4 dikerjakan 4. Menyusun 4 dikerjakan 5 itu nilainya plus. Nah, jadi itu kalau saya. Jadi memang desain memang kira-kira di kegiatannya itu apa saja. Karena ada kemungkinan pada saat kita merancang, Pak, kita hanya mentoknya pemikiran kita mentok di situ. Tapi ternyata begitu pelaksanaan kita punya ide baru gitu kan, ide tambahan yang ide ini kemungkinan besar memberikan support yang luar biasa untuk keberhasilan daripada kegiatan itu dibolehkan. Dan itu nilai plus. Nah, yang tidak boleh itu adalah mengurangi kegiatan, menambah kegiatan itu yang menambah kegiatan itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu mengurangi kegiatan atau tidak mengerjakan kegiatannya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, apakah kegiatan ini misalnya kita sudah merencanakan, tapi ternyata dalam perencanaan kita tidak bisa laksanakan. Boleh nggak kami ganti? Boleh aja. Ganti kegiatan. Ya kan, ganti kegiatan. Misalnya kita mau tadi membuat SOP, tapi SOP-nya itu ternyata sebelum kita
aktualisasi kita merancang, tapi dan ternyata itu sudah ada SOP, tinggal belum diterapkan. Nah, tinggal kita kuatkan kira-kira dalam SOP itu apa yang kenapa tidak diterapkan. Salah satunya tidak disosialisasikan. Tambahkan aja kegiatan sosialisasi SOP. Contoh misalnya, karena kenapa tidak ada SOP-nya tapi tidak diterapkan? Kenapa tidak diterapkan? Karena tidak dilakukan sosialisasi. Kami tidak mengerti dengan penggunaan SOP itu. Tambahkan aja kegiatan apa namanya itu, kegiatan sosialisasi SOP. Nah, seperti itu. Jadi tambahkan atau diganti tadi yang kegiatan pembuatan SOP itu diganti aja. Nah, nanti di penjelasannya kenapa ada tadinya menyusun SOP, kemudian kenapa tiba-tiba diganti sosialisasi. Nah, ternyata kita bisa memberikan penjelasan bahwa awalnya kami ingin menyusun SOP, tetapi ternyata setelah kita melaksanakan aktualisasi, koordinasi dengan mentor, ternyata SOP itu ada, tetapi tidak diterapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita ini, sehingga saya ganti menjadi kegiatan, menjadi mensosialisasikan SOP tentang bla 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 bla. Seperti itu. Jadi intinya bahwa desain yang terbaik lah kira-kira yang mana yang mudah Bapak selesaikan selama kurang lebih 1 bulan. Intinya bahwa Bapak Ibu jangan bunuh diri, kan gitu. Oke, saya pikir itu masih ada lagi. Oke, baik, kalau tidak ada kita kita akhiri saja pertemuan kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Selamat untuk orang-orang hebatnya saya yang hari ini. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan hari ini saya sangat bersyukur luar biasa yang bisa bertemu dengan generasi milenial yang akan menjadikan membagikan ilmunya kepada anak-anak milenial juga ke depan. Mudah-mudahan rancangan aktualisasinya Bapak Ibu sukses dan bukan hanya kita menabur di dunia, tapi insya Allah kita akan membuat sebuah kebaikan untuk akhirat. Ya, olehnya itu saya berharap untuk Bapak Ibu silakan menyusun, menganalisis isu, menyusun isu yang betul-betul isu itu berkelanjutan, bukan hanya menyelesaikan pelaksanaan latsar ini, tetapi betul-betul bisa dimanfaatkan sepanjang masa. Kapan kita membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, insya Allah amal jariah akan jalan terus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, ada yang salah ucap. Memang manusia itu adalah tempatnya untuk salah. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Sukses selalu. Insya Allah kita tetap komunikasi. Mudah-mudahan ketemu nanti di Palu. Saya sangat luar biasa bisa bertemu nanti. Insya Allah ya kita ketemu di kantornya saya. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Melki. Kan kelebihan waktu nih Bu Pak Melkin. Terima kasih Bu. Belum Ya, saya ada beberapa menit lagi. Terima kasih Bu. Ibu